Untuk hal-hal yang istilahnya tidak tertulis secara pasti nih di Alkitab, misalnya ini kan Elia, tapi ternyata yang datang kan hanya Spirit of Elijah gitu ya, hanya roh dan Spirit of Elia gitu ya. Nah itu bagaimana kita harus menghadapi hal-hal di Alkitab tuh yang seperti itu? Apakah kita benar-benar nggak boleh terpatri dan open to interpretation atau kayak gimana? Kan banyak juga hal-hal yang secara Kristen orang-orang tuh udah dengar, misalnya lambang 666 itu mungkin akan dicip gitu. Jadi orang-orang kan sangat takut dengan konsep chip gitu. Padahal kan, kamu ada tambahan? Dua saksi ini ada nggak sih orang-orang yang bertobat karena mendengar kesaksian mereka itu ada tertulis nggak ya? Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal tetap ngebahas tentang timeline akhir zaman, yaitu ya kita mau melanjutkan ya dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya, dan kita sudah sampai di masa dua saksi Allah. Dan kita mau mempelajari siapakah mereka dan bagaimanakah masa-masa di mana mereka hidup ya, dua saksi Allah ini ya. Kita baca dulu nih sebelumnya di Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Ya, jadi Wahyu ini menerangkan ya bagaimana akhir zaman ini akan terjadi. Jadi timeline ini lebih banyak berada di Wahyu. Dan ini adalah penglihatan yang Yesus berikan kepada Yohanes di Pulau Patmos ya. Dan kalau teman-teman mengikuti podcast kita, menurut diagram ini kita bisa melihat kalau memang ada zaman 7 gereja, lalu ada zaman 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan muka Allah yang ada di Wahyu. Dan kalau misalnya teman-teman juga lebih baik mendengarkan podcast kita yang sebelumnya ya. Jadi kita menerangkan bagaimana sebenarnya ada 7 tahun masa ini yang terakhir itu tuh sebenarnya Tuhan tuh seperti zooming in ya ke masa 7 tahun ini. Dan kita tahu kalau 3,5 tahun awal dari 7 tahun masa kesukaran itu adalah adanya dua saksi Allah yang bersaksi di kota suci Yerusalem. Dan juga mereka akan dibunuh oleh antikris yang di situ adalah 3,5 tahun yang terakhir. Nah, kita mau membahas lebih rinci lagi teman-teman mengenai identitas dua saksi Allah ini yang kita bisa baca di Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, jadi di sini diterangkan kalau dua saksi Allah ini adalah dua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Sayang sekali kita tidak diberikan nama nih di sini. Tapi mungkin kamu tahu nggak ada di ayat-ayat Alkitab lain yang mungkin menjelaskan mengenai dua saksi Allah ini? Ada yang bilang ini simbolis, ada juga yang bilang misalnya ini Musa atau misalnya Henok atau Elia ya. Ya, kebanyakan orang-orang kalau misalnya belajar Alkitab, mereka pasti berpikir dua saksi ini pasti Elia, dan juga mungkin salah satunya yang lain adalah Henok atau Musa ya. Tapi apakah itu benar? Ya, kita tidak pernah tahu. Tapi yang paling jelas kita bisa baca juga nih sebenarnya di Wahyu 11 ayat 5-6 kelanjutannya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang mereka lakukan ya. Mereka bernubuat dan juga melakukan banyak mujizat. Nah, mujizat-mujizat inilah yang membuat orang-orang berpikir ini adalah Elia dan Musa. Karena nabi-nabi di perjanjian lama yang mendatangkan api dari langit adalah Elia, dan yang mendatangkan banyak malapetaka gitu-gitu kan Musa kan ya. 10 tulah ya di perjanjian lama. Jadi banyak orang berpikir ini adalah Musa dan Elia yang datang pada saat akhir zaman. Tapi sebenarnya di Wahyu sendiri itu tidak dinamakan ya. Apakah ini adalah benar-benar Musa dan Elia yang literal atau mungkin juga orang-orang di akhir zaman yang
pakai Tuhan ya untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, menurut aku itu bisa juga terjadi gitu. Jadi tidak secara literal ini adalah Elia dan Musa karena tidak ditulis secara eksplisit. Ya. Tapi pekerjaannya kita bisa tahu mereka ini adalah bernubuat dan bersaksi buat Tuhan dan juga mereka melakukan banyak sekali mujizat dan tidak bisa dibunuh oleh orang-orang lain selama 3,5 tahun sampai akhirnya antikristus lah yang membunuh mereka berdua ini. Ya. Nah kalau kita lihat dari kitab yang lain yaitu di kitab Zakaria dikasih tahu juga nih, jadi ini tidak berdiri sendiri. Jadi Zakaria juga membicarakan mengenai dua orang ini. Kalau kita baca Zakaria 4 ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, jadi sekali lagi di Zakaria juga membicarakan mengenai dua orang ini ya. Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ini adalah identitas dua saksi Allah tersebut. Apakah mereka benar-benar Elia atau Musa atau Elia dan Henok? Kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Sampai pada waktunya. Iya, sampai pada waktunya, sampai mereka diungkapkan ya, pada akhir zaman. Tapi yang pasti adalah ini adalah dua orang yang diurapi untuk pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Kamu oke sampai di situ? Jadi kita tidak akan lebih daripada itu. Oke. Tapi beberapa orang memang ada ground ya, ada fondasi yang kuat untuk menyatakan kalau ini tuh Elia. Karena Nabi Elia itu dikatakan akan datang sebelum kedatangan Kristus atau Mesias. Nah, kalau kita mau baca nih di Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, jadi di Maleakhi sendiri ini dinubuatkan ya kalau Elia itu akan datang sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, kita sudah membahas banyak mengenai hari Tuhan. Kamu ingat kan? Itu Ya. di Matra yang ke-6. Ya. Jadi memang ada dasar fondasi untuk menyatakan kalau Elia itu akan datang sebelum kedatangan Tuhan. Nah, tapi masalahnya kita jangan sampai terlalu fokus ya terhadap hal-hal seperti ini. Karena memang pada zaman Yesus sendiri itu mereka missing ya. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengetahui kalau Mesias itu sudah datang dan orang atau nabi yang seperti Elia itu sudah datang dalam Yohanes Pembaptis. identitas sebagai Ya. Yohanes Pembaptis. Jadi Ya. kalau misalnya kita terlalu kekeh gitu ya, terlalu pede banget ini adalah salah satunya pasti Elia yang akan datang, salah satu dua saksi ini ada Elia. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat pada zaman Yesus yang kehilangan kehilangan kesempatan atau ini kalau mereka tidak tahu ya kalau Mesias itu sudah datang dan Ya. juga Elia yang digambarkan sebagai Yohanes Pembaptis sudah datang. Ya. Nah, kalau kita baca nih misalnya di Yohanes 1 ayat 19 sampai 21. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan. Engkaulah nabi yang akan datang." Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ya jadi di sini adalah ketika ahli-ahli Taurat ini bertanya-tanya ya kepada Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis, teman-teman, bukan Yohanes muridnya Yesus, oke? Jadi dia tanya, atas kuasa apa kamu melakukan hal seperti ini gitu? Memang kamu siapa gitu kan? Lalu ditanya, apakah kamu Elia? Yohanes Pembaptis tentu saja menjawab, bukan. Lalu kamu tahu kan dia ini adalah suara di padang gurun kan yang menyerukan kan. Lalu ditanya juga apakah kamu nabi yang akan datang. Jadi memang pada saat itu tuh ahli Taurat dan mungkin bangsa Israel juga ya menanti-nantikan untuk kedatangan secara literal Elia gitu ya yang diangkatkan di Perjanjian Lama ya. Ya. Jadi sebenarnya di sini kita harus hati-hati karena mungkin saja dua saksi ini ketika ditanya apakah kamu Elia mereka akan menjawab bukan. Ya, walaupun sebenarnya mereka melakukan hal-hal yang sudah ditulis wahyu di masa Oke, depan ngerti. atau mungkin kita hidup kita melihat dua saksi ini ya. Karena memang Tuhan Yesus sendiri menyatakan kalau Elia yang akan datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 12.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi Yesus sendiri berkata-kata kalau memang Yohanes Pembaptis ini memang adalah Elia yang akan datang itu ya. Dan memang pekerjaan yang Elia lakukan itu adalah supaya menyiapkan jalan ya, supaya hati bangsa Israel ini kembali kepada Bapa. Ya. Dan hati Bapa kembali kepada anak-anaknya bangsa Israel gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka akhirnya menolak Yohanes Pembaptis dan mereka menolak Mesias yang harusnya mereka terima. Ya. Gitu. Dan juga kalau kita baca Matius 17 ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini memang Elia yang dinubuatkan di Maleaki ya. Ya. Yang akan datang dan juga memang ditolak, dan Mesias juga ditolak oleh orang-orang Yahudi pada saat itu dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita teman-teman, jangan sampai kita terlalu terpatri gitu ya, mungkin. Dengan ini Elia nih yang harus datang gitu pada akhir zaman, padahal sebenarnya Alkitab sendiri tidak menyebutkan nama mereka. Ya. Hanya disebutkan sebagai dua saksi, dan mereka adalah dua orang yang diurapi Allah. Ya. Untuk melakukan pekerjaan Allah pada akhir zaman tersebut. Ya. Jadi daripada kita memberikan nama, kita lebih baik fokus ya terhadap pekerjaan yang akan mereka lakukan. 3,5 tahun mereka akan memberikan kesaksian di Bait Suci, di kota suci Yerusalem, dan juga pada saat akhir 3,5 tahun tersebut mereka akan dibunuh oleh Antikristus. Ya. Kamu oke sampai situ? Oke, ada pertanyaan selingan nih. Nah, untuk hal-hal yang istilahnya tidak tertulis secara pasti nih di Alkitab, misalnya ini kan Elia, tapi ternyata yang datang kan hanya Spirit of Elijah gitu ya, hanya roh dan Spirit of Elia gitu ya. Nah, itu bagaimana kita harus menghadapi hal-hal di Alkitab tuh yang seperti itu? Apakah kita benar-benar nggak boleh terpatri dan open to interpretation, atau kayak gimana tuh? Kalau aku sih lebih baik open to interpretation ya, karena memang kalau kita terlalu menurut aku tuh Tuhan dan juga kayak Tuhan itu sebenarnya tidak bisa dikotak-kotakan gitu loh. Kayak kalau kita terlalu terlalu mata kita terlalu fokus terhadap sesuatu, dan kita harus memastikan kalau misalnya dua saksi ini adalah Elia dan Henok atau Elia dan Musa, itu bisa menjadi sangat bahaya padahal tidak ditulis. Gitu ya. Dan juga aku juga mau mention ini karena ada beberapa orang juga yang memberikan kalau identitas dua saksi Allah ini adalah bangsa Yahudi dan gereja. Karena kalau teman-teman tahu, Paulus pernah menulis di Roma ya, kita ini adalah pohon zaitun yang liar ya, yang dicangkokkan terhadap pohon zaitun, yaitu bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Jadi ada juga yang memberikan simbol seperti itu gitu. Tapi menurut aku kalau kita terlalu berpegang itu sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi, misalnya ada bangsa Yahudi atau gereja yang akan menjadi dua pohon zaitun ini gitu, dan bersaksi, kalau itu tidak terjadi kan kita nanti juga bisa malu sendiri gitu ya. Atau misled mungkin ya. Iya, jadi kalau misalnya kita terlalu, sekali lagi ya, kalau aku dalam melihat Alkitab itu kita harus mau mencoba untuk menjelaskan apa yang ditulis, tapi tidak mau terlalu berlebihan, tapi tidak juga terlalu mau kekurangan gitu ya. Jadi kita harus pas gitu, yang pas-pas aja lah. Yang kita tahu adalah pekerjaannya seperti itu. Apakah mereka Elia dan Musa? Ya mungkin saja. Itu kita open to interpretation lah ya. Ya, karena kan banyak juga hal-hal yang secara Kristen orang-orang tuh udah dengar, misalnya lambang 666 itu mungkin akan dicip gitu. Jadi orang-orang kan sangat takut dengan konsep chip gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu chip yang adalah lambang itu kan. Bisa dan jadi banyak ada lagi sebuah sih. lambang. Ya banyak sekali. Makanya kita harus hati-hati juga ya akan yang kita percaya itu. Apakah itu memang benar-benar secara eksplisit dijelaskan di Alkitab, ataukah itu hanyalah
pandangan dari orang-orang sekitar kita atau pendeta-pendeta yang kita kagumi gitu loh. Jadi harus kembali lagi kepada Alkitab mengenai hal-hal tersebut. Ya. Tapi yang pasti menurut aku adalah memang akan ada 2 saksi Allah ini. Ya. Karena di Zakaria juga disebutkan ada 2 orang yang diurapi, dan juga pada saat akhir zaman 3,5 tahun ini kita tahu memang adalah zaman 2 saksi ya, 3,5 tahun pertama ini. Kamu oke sampai situ? Oke. Oke, kita mau lanjutin nih, ada poin selanjutnya. Kamu ada tambahan sebelumnya? Nggak. Ada. Nah, kita mau melihat ya bagaimanakah zaman di mana 2 saksi Allah ini hidup masa-masa mereka ini. Kalau kita baca di Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, jadi dalam penglihatan ini Yohanes muridnya Yesus disuruh untuk mengukur bait suci Allah dan mezbah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Apakah ini secara literal? Menurut aku ini bisa terjadi secara literal ya. Yang terjadi di akhir zaman akan ada bait suci Allah dan ada mezbah dan ada orang-orang yang akan beribadah di dalamnya. Tapi di sini juga dikatakan kecualikanlah pelataran bait Allah yang di luar itu. Karena mereka akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain selama 3,5 tahun. Nah, ini kita sebenarnya hidup di zaman yang sangat luar biasa ya. Karena aku sendiri sebenarnya bisa melihat hal-hal ini bisa terjadi. Ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini kan Israel ya, kota Yerusalem sekarang ini. Nah, kalau teman-teman pernah tahu ini adalah Wailing Wall. Apa tuh namanya ya bahasa Indonesianya? Tembok ratapan. Tembok ratapan ya. Dan kalau lihat kubah emas yang di sana itu, yang di sebelah sana itu adalah kiri. Ya, sebelah kiri itu adalah Dome of the Rock ya. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa bait Allah itu tidak bisa dibangun karena sebelahnya itu adalah Dome of the Rock. Yaitu adalah tempat suci untuk kaum yang Muslim ya pada saat ini ya. Jadi ini adalah salah satu site yang dimana umat Muslim itu tidak akan pernah mau bait Allah ini dibangun. Tapi kalau aku menurut opini aku ini semua ya, mungkin saja memang pada akhir zaman ini akan terjadi sang pangeran yang akan membawa damai ke Timur Tengah yang pada saat ini memang sedang banyak konflik ya, dan juga mungkin saja loh terjadi ya. Misalnya, oh ya udah kita damai semua, oke, damai. Nah, Dome of the Rock di situ, oke, umat Yahudi mungkin kalian mau membangun bait Allah kalian, oke lah bangun di sebelah sini, sebelah-sebelahan gitu. Ya. Mungkin juga dia bilang, oh oke, kalau gitu kita bangun satu lagi gereja sebelah sini gitu ya. Ini kan sebenarnya tanahnya masih luas ya, bisa aja dibangun di mana aja gitu, sebelah-sebelahan gitu ya. Ini akan menjadi sebuah bukti kalau agama-agama yang di bawah dari Abraham itu bisa hidup rukun bersama, sama seperti di Indonesia ada gereja, lalu sebelahnya ada masjid gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah tanda perdamaian dunia, perdamaian dari 3 agama under the Abrahamic. Ya. Jadi ini menurut aku ini adalah sesuatu yang sangat bisa terjadi di masa depan. Ya. Walaupun pada saat ini kita bisa melihat kalau memang hal itu sangat sulit untuk terjadi ya. Tapi kalau misalnya kita di masa depan ada seseorang yaitu mungkin antikris yang akan mencanangkan perdamaian dunia dan menunjukkan kalau tanda sebagai perdamaian dunia adalah kita memiliki bangunan untuk umat Muslim, bangunan untuk umat Yahudi, bangunan untuk umat Kristen bisa berdampingan dan hidup rukun bersama. Tandanya sudah dekat ya kalau itu sudah terjadi. Kalau itu sudah terjadi, menurut aku itu sudah sangat dekat sekali. Ya, karena per hari sekarang terakhir kali kita ke Yerusalem, even kita punya tour guide bilang ya bahwa sangat less likely sekali bahwa bait Allah itu yang ketiga walaupun sudah dicanangkan terus-menerus untuk benar-benar dibangun karena itu bisa menyebabkan keributan yang sangat besar ya di Yerusalem sendiri karena itu kan emang dari 3 agama besar yang di sana ya semuanya tidak akan setuju gitu ya. Dan menurut aku ini mungkin saja terjadi di zaman kita atau mungkin di zaman generasi-generasi selanjutnya ya. Tapi ini menurut aku
sangat mungkin untuk bisa terjadi di masa depan. Ya. Jadi bait Allah itu di-share dengan bangsa-bangsa lain dibikin, atau perjanjian lah gitu perjanjian kan. ya. Makanya aku percaya akan ada perjanjian di masa 7 tahun tersebut. Kalau teman-teman mengikuti podcast kita yang sebelumnya kan ada 7 tahun itu kan ada yang berpikir itu Yesus ya. Kalau aku sendiri itu aku berpikir masa 7 tahun perjanjian itu adalah antikris yang memberikan perjanjian kalau oke, kita damai dan rukun bersama. Ya. Tandanya di Yerusalem ada 3 bangunan yang bisa sebelah-sebelahan. Oke, Ya. sharing is caring. Gitu. Ya. Oke, kita lihat ya bagaimana pada zaman itu nih, di Wahyu 11 ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Jadi ini adalah mayat dari dua saksi ya. Allah yang dibunuh oleh Antikristus setelah 3,5 tahun. Lalu apakah yang dikatakan? Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi semua orang di atas bumi melihat dua saksi Allah ini adalah seperti Kenapa duri siksaan? ya makanya kamu Mungkin ini kali, tadi kan katanya menjatuhkan tula-tula seperti Musa. menjatuhkan tula-tula ya, dan juga nubuatan dan kesaksian mereka mungkin mengganggu perdamaian dunia. Ya, Kamu ya, bisa betul, ngebayangin ya betul. kalau misalnya ada 3 bangunan di situ, mungkin 2 bangunan lah, oke ya, karena Oke. tidak ditulis akan ada gereja di sana. Ya, ya. Mungkin ada 2 bangunan di sana, lalu ada 2 orang yang berkata-kata kalau tidak seharusnya seperti itu. Kalian harus menyembah satu Allah yang benar dan Dia adalah Yesus Kristus, Mesias kalian, gitu ya. Ya. Kalian bisa membayangkan kalau hal itu akan menggoncangkan perdamaian dunia yang sebenarnya lagi mau di-establish. Ya, betul. Dan juga semua orang akan sangat-sangat kesal dengan kelakuan 2 saksi tersebut. Ya. Nah, makanya ketika dibunuh oleh Antikris yang merupakan pangeran mereka akan sangat bahagia dan mengirimkan hadiah ke teman-teman mereka. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Makanya kita melihat 3,5 tahun pertama ini merupakan deception ya, yang luar biasa ya. Jadi Antikris ini akan menjadi pangeran dunia yang akan dielu-elukan oleh semua orang di dunia. Ya. Dan 2 saksi ini akan menjadi seperti duri dalam daging untuk dunia, untuk perdamaian dunia. Maka dari itu menurut aku semua orang yang akan membela 2 saksi ini atau yang berkata-kata jelek mengenai Antikris pada zaman itu akan menjadi antagonis ya bagi perdamaian dunia ya. Ya. Menurut kamu gimana? Ada tambahan? Ya, itu dulu. Nah, Bagus. makanya pada saat 3,5 tahun pertama ini memang yang di Daniel yang sudah pernah kita baca itu Daniel 9 ayat 27 yang membuat perjanjian selama 7 masa itu menurut aku adalah Antikris. Nah, dia jadi melakukan perjanjian untuk semua bangsa, berkata kalau akan ada kedamaian, ketentraman akan dunia ini, kita semua bisa hidup rukun bersama. Kamu Muslim, kamu Yahudi, kamu Kristen, kita menyembah Allah yang sama. Widih. Betul. Semua orang akan semangat dan semua orang akan masuk ke dalam deception tersebut. Tetapi mereka tidak tahu setelah 3,5 tahun setelah dibunuhnya 2 saksi tersebut, dia akan datang ke bait Allah yang sudah dibangun, menghentikan korban sembelihan, dan juga akan mendatangkan the abomination of desolation ya, kekejian yang datang untuk membinasakan, dan akan menggunakan kekuatannya selama 3,5 tahun untuk memusnahkan bangsa Yahudi dan menjadi raja atas dunia. Memusnahkan bangsa Yahudi, emang dia akan, oh iya betul Ya, ya, dia kamu kan akan ingat, membunuh ya, betul. Ini menurut aku ya, ini juga tidak bisa dibuktikan dengan firman Tuhan, tapi menurut aku mungkin 3,5 tahun pertama mungkin saja ya dia ini Antikris ini mungkin memang memiliki keinginan untuk kedamaian dunia. Oke. Tapi memang setelah 3,5 tahun si setan itu akan merasuki dia. Sama seperti Yudas Sama gitu ya. seperti Yudas ya, dan dia akan melakukan apa yang si setan mau lakukan, yaitu memusnahkan bangsa Yahudi. Supaya tidak akan ada lagi yang bisa berkata blessed is he who comes in the name of the Lord. Jadi itu mungkin saja terjadi, atau mungkin saja 3,5 tahun pertama juga memang orang ini adalah orang yang mau kekuasaan dunia mungkin saja, tapi mungkin Pura-pura, saja pura-pura. Itu bisa saja, karena kalau teman-teman belajar history dunia, memang seperti Hitler saja awal-awal dia itu muncul sebagai orang yang katanya sih mau damai gitu ya, tapi kan setelah memiliki kekuatan kita tahu dia melakukan hal yang berbeda. Kamu oke sampai situ? Oke.
Nah, mungkin saja dia akan mendatangkan perdamaian di Timur Tengah ya. Yang selama ini memang kalau teman-teman hidup, kita 10 tahun ini sudah diguncang banyak sekali ya di dunia ini, kayak semenjak COVID sih menurut aku ya. Lalu perang di Middle East, perang di Ukraine, dan juga sekarang lagi perang dagang sama Cina. Ini memang menurut aku seluruh dunia sedang menanti-nantikan kedamaian di atas dunia ya. Betul. Dan itulah yang Antikris akan tawarkan ke seluruh dunia. Ya. Karena kita tahu pada akhir zaman akan ada kedamaian yang palsu ya. Sama seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dibaca seperti ini. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Jadi ketika mereka semua ini orang-orang dunia berkata, damai dan aman, akhirnya kita damai. Ya. Akhirnya ini di Timur Tengah ini yang tadi perang terus akan ada kedamaian. Bait Allah sama Dome of the Rock itu bisa sebelah-sebelahan dan semua orang hidup rukun bersama. Hore, haleluya. Haleluya. Tapi sebenarnya 3,5 tahun setelahnya akan ada dia akan naik ya sebagai raja dunia ya. Showing his true color. Ya, dan juga mungkin dirasuki oleh si setan gitu ya. Ya. Si Lucifer akan merasuki dia sama seperti Yudas Iskariot. Ya. Dan juga kita baca juga nih Matius 24 juga mengatakan hal yang sama. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi memang pada saat akhir zaman ini akan ada masa di mana orang-orang itu merasa kedamaian sudah datang, kerukunan sudah datang, lalu mereka melakukan makan dan minum, lalu santai-santai, semuanya happy. Tiba-tiba 3,5 tahun kemudian Antikris akan menunjukkan sebenarnya giginya ya, dan dengan kekuatan Lucifer itu akan sangat mendatangkan kesukaran besar akan dunia ini gitu. Nah juga memang pada akhir zaman ini 3,5 tahun pertama memang akan ada banyak sekali deception ya. Deception itu apa ya? Penipuan besar ya atas dunia ini ya. Semua orang akan mengeluh-elukan Antikris ini dan mereka akan berpikir memang Antikris ini adalah Mesias yang dinantikan untuk perdamaian dunia. Maka dari itu Matius juga mengatakan seperti ini di ayat chapter 24 ayat yang kedua-tiga. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, pada saat itu juga akan muncul banyak nabi-nabi palsu teman-teman. Jadi pada saat itu aku yakin akan ada orang-orang juga mungkin dari pihak Kristen sendiri ya akan berkata damai, aman, tentram, aman sentosa untuk dunia ini gitu ya. Mungkin dari pihak Kristen sendiri akan berkata begitu dan mengeluh-elukan orang ini yang memberikan perdamaian atas dunia. Padahal sebenarnya dia adalah Antikris. Ya. Jadi kita ini memang harus hati-hati dan tahu akan rencana Tuhan akan akhir zaman ya. Kalau kita tidak tahu mungkin saja kita akan disesatkan dengan kata-kata seperti itu. Ya. Mesias itu hanya satu dan dia adalah Yesus teman-teman. Tidak ada lagi yang akan memberikan kedamaian atas dunia ini kecuali Yesus Kristus. Ya. Orang lain yang memberikan kedamaian atas dunia ini adalah Mesias-Mesias palsu ya. Ya. Karena kita tahu hanya ada satu Prince of Peace dan dia adalah Yesus. Ya. Nah mungkin juga ini adalah saat di mana seperti zaman Nabi Yeremia ya. Yeremia itu kan hidup di zaman ketika Tuhan berkata bangsa Israel ini sudah jauh dan menyembah Allah-Allah lain. Dan pada saat itu dikatakan kalau Babylon akan menghancurkan mereka. Tapi banyak sekali nabi-nabi palsu berkata, kita aman, tentram, damai, sentosa dan Tuhan akan membela kita. Cuma satu Yeremia yang berkata kalian harus menyerah kepada Babylon karena itu adalah penghukuman yang Tuhan berikan atas dosa kalian. Pada saat itu juga mungkin sama di akhir zaman ya.
Ketika orang-orang berkata aman, tentram, damai, sentosa, hanyalah orang-orang yang nabi-nabi asli atau dua saksi Allah tersebut yang akan berkata sebenarnya kalau penghukuman Tuhan itu akan datang kepada dunia ini atas dosa dunia ini. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalian adalah darah Yesus Ya. atas dosa kalian. Dan itu menurut aku adalah yang terjadi pada saat 3,5 tahun pertama. Nah, Kamu ada tambahan? dua saksi ini ada nggak sih orang-orang yang bertobat karena mendengar kesaksian mereka itu ada tertulis nggak ya? Nah kan ini kan kalau misalnya menurut chart yang aku bikin itu kan dua saksi ini kan sebelum matra yang ke-6 dibuka ya. Ya. Jadi ada kemungkinan ada yang bertobat. Karena kalau kamu ingat pada saat zaman 7 sangkakala kan tidak ada pertobatan. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum matra yang ke-6 mungkin ada orang yang bertobat. Mungkin ada orang-orang yang mendengar apa yang dua saksi ini katakan, atau mungkin orang-orang mungkin yang percaya juga masih ada di bumi. Kita tidak pernah tahu apakah ini pre-rapture atau mid-trip ya. Mid-trip rapture ya. Jadi mungkin saja ada pertobatan pada zaman itu. Jadi aku tidak memungkiri hal itu bisa terjadi gitu. Oke. Kamu ada tambahan atau pertanyaan? Udah, itu dulu. Mantap. Mari kita bisa berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur untuk rencanamu akan akhir zaman. Kami tahu Tuhan Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan kami tahu Tuhan Engkau sudah menyiapkan jalan keselamatan dengan memanggil namamu saja, Yesus, sebagai satu-satunya juru selamat atas hidup kami. Kami mau mengucap syukur kalau Engkau sudah memberikan kebenaran dan tidak memberikan penipuan Tuhan, ya, apa yang akan ditawarkan oleh Antikris pada zaman 3,5 tahun awal ini. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan supaya kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu, dan kami tahu Tuhan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami. Kami berdoa supaya tidak ada spirit of fear, tapi ada pengharapan Tuhan atas hidup kekal yang telah Engkau janjikan melalui firman-Mu, melalui darah-Mu Tuhan yang memateraikan perjanjian baru itu. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God God bless you teman-teman.